Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Syifa Faradina dan rekan-rekan saya Nazrina Khairunisa, Fatan Mufadal, dan Arifan Nadila dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan konsep kecurangan khusus untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi. Pada slide ini kita akan membahas terlebih dahulu kasusnya. Perusahaan milik pemerintah provinsi atau Pemprov GXZ adalah pelayaran perusahaan armada daerah. Pada awal bulan April tahun 2020 dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut. Dalam laporan tersebut membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Beberapa fakta diantaranya adalah tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan MC sebesar 234.500.000 per 10 Juli tahun 2019. Biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi Angkatan Pelayaran Perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC Kementerian Perhubungan. Temuan ini diperoleh dari pembayaran docking kepada KMP. Selain tunggakan biaya docking, terdapat pungli yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Bapak Budi. Bapak Budi adalah pengawas kapal-kapal feri dari perusahaan tersebut. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang atau KMP Tanjung YYY di dermaga 555 untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan 6 trip per harinya berarti sebesar Rp3 juta. Pasca laporan tersebut, tim penyidik menggeledah ruang kerja Bapak Anto. Temuan lainnya diduga ada kebocoran pendapatan pembayaran. Temuan ini didapat dari pembayaran KMP 11E tahun 2018 dan KMP 11E tahun 2019. Perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk kas perusahaan, yang seharusnya menjadi pendapatan cash perusahaan tersebut. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja sang Direktur Utama. Mereka meneliti satu persatu dokumen. Dalam berita acara tahun 2020, pada saat penggeledahan Bapak Anto tidak berada di kantor. Informasi yang diperoleh bersangkutan sementara berada di luar provinsi GXZ. Nah, pada slide ini kita diarahkan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Yang pertama itu adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Ya, ada banyak indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah adanya tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000 per 10 Juli tahun 2019. Selain itu, pungli harian yang dilakukan oleh Bapak Budi selaku adik direktur sebanyak Rp500.000 per trip dikali 6 trip yaitu sebesar Rp3 juta, juga salah satu indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Kebocoran pendapatan fee sebesar 10%, di mana kontrak nilai fee tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Direktur yang tidak berada di kantor saat penggeledahan dan ditemukan dokumen di ruang kerja atau BAP 2020, di mana ketidakhadiran Bapak Anto saat penggeledahan tidak serta-merta salah. Tetapi dalam sudut pandang forensik, hal tersebut kemungkinan sengaja dilakukan untuk menghindari pemeriksaan atau cara untuk mereka mengamankan bukti yang ada untuk menghindari upaya penangkapan. Pertanyaan kedua adalah uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Yang pertama adalah biaya docking, yang dimana kemungkinan skimming, tidak menyertakan subsidi, dan pemalsuan dokumen atau markup biaya. Yang kedua adalah pendapatan fee 10% kontrak, yang dimana pendapatan dipotong sebelum dicatat, dialihkan ke rekening pribadi atau kontrak dimanipulasi. Lalu pada pungli harian, yang dimana unauthorized cash collection oleh keluarga direktur sehingga memotong pendapatan. Yang keempat yaitu pada manipulasi dokumen, laporan pendapatan, invoice docking, dan kontrak dapat dimanipulasi. Lalu yang kelima adalah lemahnya pengendalian internal, di mana tidak ada rekonsiliasi setoran, konflik kepentingan karena keluarga direktur memegang fungsi pengawasan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Langkah yang pertama adalah menyusun rencana investigasi, yaitu melalui scope, hipotesis, timeline, dan otorisasi pemeriksaan. Langkah yang kedua adalah mengamankan dan menjaga bukti fisik atau digital, yang dimana dokumen server, komputer, buku kas, CCTV, dan rekening bank. Lalu langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bukti transaksi, yaitu ledger, jurnal, kontrak, docking, invoice, manifest trip, bukti setoran, dan bukti subsidi. Lalu langkah selanjutnya adalah menganalisis transaksi, yaitu menganalisis rekonsiliasi bank, pemeriksaan invoice, dan penelusuran aliran fee dan biaya docking. Yang kelima, melakukan wawancara saksi sampai manajemen puncak. Lalu yang keenam adalah melakukan aset tracking, yaitu pelacakan rekening dan aset terkait
pihak bersangkutan. Lalu yang ketujuh adalah menghitung kerugian, yaitu nilai pungli, docking, dan fee kontrak. Lalu yang langkah terakhir adalah menyusun laporan investigasi lengkap untuk keperluan hukum dan internal. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh BUMD dari transaksi tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Kerugiannya adalah tunggakan biaya docking sebesar 234.500 ditambah potensi denda dan gangguan operasi. Lalu pungli sebesar 3 juta per harinya, yaitu akumulatif sesuai lama kejadian. Lalu kehilangan pendapatan fee sebesar 10% kontrak dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Lalu kerugian lainnya adalah pendapatan perusahaan tidak tercatat dan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Lalu ada pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawabnya adalah Bapak Anto sebagai Direktur Utama, bertanggung jawab atas penggunaan dana, kebocoran fee, dan pembayaran pungli. Lalu ada Bapak Budi selaku adik direktur atau pengawas kapal, yaitu pelaku pungli dan penggelapan pendapatan. Lalu pengawas BUMD yang bertanggung jawab jika terbukti lalai mengawasi. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Yang pertama adalah melakukan pembuktian dan penilaian fraud. Yang kedua yaitu melakukan pengumpulan dan analisis bukti. Lalu melakukan pelaporan hasil investigasi. Lalu melakukan tanggung jawab dalam proses hukum. Yang kelima yaitu melakukan rekomendasi perbaikan sistem. Pertanyaan yang keenam adalah jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dalam kasus ini. Terdapat beberapa teori yang mendukung kerangka berpikir kasus tersebut, diantaranya adalah fraud triangle theory, yang mencakup tekanan berupa adanya tekanan keuangan pribadi pelaku dalam pemanfaatan dana dan pendapatan tunai. Teori lainnya yang mendukung kerangka berpikir kasus ini adalah fraud 3CFE yang mengklasifikasikan fraud ke dalam 3 kelompok, yaitu corruption berupa pungli oleh Bapak Budi selaku pengawas dan adik direktur utama, penyalahgunaan aset berupa penyimpangan dana subsidi yang menyebabkan tunggakan docking, dan financial statement fraud. Selain itu, agensi teori atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemprov dan direksi, yang dimana masalah yang timbul di kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh direktur utama yang tidak bertindak untuk kepentingan prinsipal, yaitu BUMD dan juga negara. Teori lain yang mendukung kerangka berpikir kasus tersebut adalah Ghosn Theory yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya fraud adalah greed, yang dimana keserakahan, karena adanya pungli dan penggelapan pendapatan yang jelas tujuannya untuk memperkaya diri. Ini ada teori white collar crime, yang dimana fraud dilakukan oleh individu yang berstatus tinggi dan berpendidikan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pelaku dari fraud adalah direktur utama dan adiknya sebagai pengawas kapal. Ini adalah bentuk kejahatan kerah putih yang dapat merugikan negara. Lalu yang terakhir adalah accountability theory, juga termasuk dalam kerangka teori pada kasus ini, di mana pelaku melanggar prinsip transparansi dan pertanggungjawaban pada publik. Dana subsidi docking yang telah dibayarkan pemerintah tetap menunggak dan pendapatan tidak masuk ke dalam kas perusahaan yang mengakibatkan rusaknya akuntabilitas keuangan perusahaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemutaran kasus tadi ialah kasus BUMD GXZ menunjukkan terjadinya kecurangan serius berupa penyalahgunaan subsidi, pungli, dan penggelapan pendapatan oleh direktur utama dan keluarganya akibat lemahnya pengendalian internal dan konflik kepentingan. Berbagai teori fraud dan tata kelola menjelaskan bahwa tindakan ini muncul karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, keserakahan, serta kurangnya pengawasan. Auditor bertanggung jawab membuktikan penyimpangan melalui pemeriksaan audit, pemeriksaan bukti, analisis transaksi, dan pelaporan objektif kepada pihak berwenang serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan kuat dan praktik good governance untuk mencegah fraud pada entitas publik.